Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pak Salam selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar metode statistika, dan yang terhormat juga kepada teman-teman yang lagi menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razki Maulana dengan NIM 0419155 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar PMS kami yang berjudul Survei Aktivitas Mahasiswa ITK Angkatan 2019 pada saat bulan Ramadan selama pandemi COVID-19. Di sini kami beranggotakan 7 orang dari kelompok 9 dari TPBB. Dapat dilihat nama-namanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa konten. Yang pertama ada perkenalan, pendahuluan, metode penelitian, pengolahan data, dan kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita sedang dilanda COVID-19 atau dalam wabah pandemi ini. Nah, dengan wabah ini kita tidak boleh kontak langsung dengan sesama manusia atau tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah membuat beberapa peraturan. Dengan adanya peraturan kepada masyarakat dan instansi untuk melakukan kegiatan di dalam rumah, serta pelaksanaan kegiatan kuliah di rumah, tentunya mahasiswa dan mahasiswi hanya berkegiatan di dalam rumah. Mereka dihadapkan kondisi pandemi yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, mahasiswa dan mahasiswi dihimbau untuk beribadah dalam rumah. Selain itu, aktivitas kuliah tetap berjalan di bulan Ramadan, yang membuat para mahasiswi kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Maka dari itu, kami melakukan survei bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan dampak yang akan terjadi di bulan Ramadan pada saat pandemi ini. Dengan adanya survei ini, mungkin dapat membantu mahasiswa ITK Angkatan 2019 dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian metode penelitian. Nah, yang pertama, ada waktu dan tempat yang dilakukan secara online menggunakan Google Form kepada mahasiswa ITK Angkatan 2019 dimulai dari minggu ke-12 hingga minggu ke-13 pada bulan April, yaitu pada tanggal 9 hingga 27 April tahun 2020. Yang kedua, untuk populasi dan sampel, populasi mahasiswa ITK Angkatan 2019 berjumlah 140 orang dengan banyaknya sampel yaitu 100 orang. Yang ketiga ada teknik sampling. Nah, teknik sampling yang kita gunakan adalah teknik random simple sampling yang dengan menggunakan sampel sebesar 5% dan diperoleh sebanyak 100 orang. Pengolahan data. Nah, di bagian deskriptif statistik sampel mahasiswa terdiri dari 2 diagram. Yang pertama ada komposisi sampel mahasiswa berdasarkan perbedaan aktivitas bulan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu. Nah, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa terdapat 134 orang mahasiswa yang merasakan perbedaan aktivitas Ramadan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan 6 orang mahasiswa lainnya tidak merasakan adanya perbedaan aktivitas Ramadan tahun ini dengan tahun lalu. Lalu yang kedua ada komposisi sampel mahasiswa berdasarkan dampak COVID-19 pada pola hidup selama bulan Ramadan. Nah, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa 110 orang mahasiswa merasakan dampak yang besar dari adanya virus COVID-19 terhadap pola hidupnya selama bulan Ramadan, dan 30 orang mahasiswa lainnya tidak merasakan adanya perbedaan pola hidup akibat COVID-19 selama bulan Ramadan. Nama Muhammad Ramanda Surya, NIM 06191041. Saya akan menjelaskan tentang median, mean, dan standar deviasi. Mean merupakan rata-rata ukuran statistik kecenderungan terpusat yang paling sering digunakan. Nilai rata-rata juga sering disebut nilai yang dapat cukup representatif dalam distribusi sehingga nilai rata-rata tersebut dianggap sentral dan dapat dipergunakan untuk pengukuran suatu distribusi. Dalam data kami didapatkan mean
sama dengan 1,04. 1,04 ini didapatkan dari rumus Mean, yang dimana X bar sama dengan 134 kali 1 plus 6 kali 2 per 140, dan didapatkan X bar atau rata-rata 1,04. Jadi rata-rata aktivitas bulan Ramadan selama adanya COVID-19 dengan total responden 140 orang ini adalah 1,04 atau sama dengan 1. Atau pilihan jawaban yang pertama, yaitu terdapat perbedaan aktivitas bulan Ramadan di tahun ini. Yang kemudian median. Median adalah nilai di dalam suatu himpunan data tertentu yang membagi data ke dalam dua bagian dengan ukuran yang sama. Median dampak COVID-19 pada pola hidup selama bulan Ramadan yaitu ME sama dengan 1/2 dalam kurung Y dalam kurung N per 2 plus Y dalam kurung N per 2 plus 1. Jadinya didapatkan ME sama dengan 1/2 dalam kurung Y 70 plus Y 71 karena nilai 70 dan 71 pada ME rumus tadi kurang dari sama dengan 110 atau jumlah responden yang memilih opsi pertama, maka terhitung satu opsi pertama sehingga ME sama dengan setengah dalam kurung 1 plus 1. Jadi ME sama dengan 1. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran sebaran yang paling banyak digunakan. Apabila penyebaran sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai S akan besar. Akan tetapi jika penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-rata, maka nilai S akan kecil pula. Standar deviasi perbedaan aktivitas bulan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu memakai rumus S sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Didapatkan S sama dengan akar 134 dikali dalam kurung 1 min 1,04 pangkat 2 tambah 6 kali dalam kurung 2 min 1,4 pangkat 2 per 139. Didapatkan standar deviasi yaitu S sama dengan 0,20. Standar deviasi perbedaan aktivitas bulan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu dari 140 orang responden sebesar 0,20. Yang kemudian standar deviasi dampak COVID-19 pada pola hidup selama bulan Ramadan yang memakai rumus tadi didapatkan hasil S sama dengan akar 110 kali dalam kurung 1 min 1,04 pangkat 2 ditambah 30 kali dalam kurung 2 min 1,04 pangkat 2 per 139. Didapatkan hasil standar deviasi sama dengan 0,45. Standar deviasi dampak COVID-19 pada pola hidup selama bulan Ramadan dari 140 orang responden ini yaitu sebesar 0,45. Sekian. Nama saya adalah Safitri Pangestu, NIM 07191003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi rata-rata. Yang pertama ialah estimasi rata-rata perbedaan aktivitas bulan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu dengan interval konfidensi sebesar 95%. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa total responden atau yang disimbolkan dengan N ialah 140. Kemudian standar deviasi sebesar 0,20. Interval konfidensi atau tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga diperoleh nilai A ialah 5%. Lalu rata-rata sebesar 1,04. Maka estimasi rata-rata dapat dihitung menggunakan rata-rata plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi per akar dari nilai total responden, yaitu 1,04 plus minus Z 0,025 dikali dengan 0,20 per akar dari 140.
sehingga diperoleh 1,007 lebih kecil sama dengan dari rata-rata, lebih kecil sama dengan dari 1,073. Kemudian yang kedua ialah estimasi rata-rata dampak COVID-19 pada pola hidup selama bulan Ramadan dengan interval konfidensi 95%. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa total responden disimpulkan dengan N sebesar 140, kemudian standar deviasi dari pola hidup selama bulan Ramadan ialah 0,45, lalu tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka diperoleh A-nya 5%. Dengan cara yang sama, didapatkan estimasi rata-rata untuk interval konfidensi 95% pada pola hidup selama bulan Ramadan yang dikenai dampak COVID ialah 1,136 lebih kecil sama dengan dari rata-rata, lebih kecil sama dengan dari 1,284. Nama saya Kamara Dava dengan NIM 13191047. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis proporsi survei aktivitas mahasiswa ITK 2019 pada saat bulan Ramadan selama pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu uji hipotesis proporsi terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang. Ditanya, apakah Anda setuju bahwa 10 dari 32 mahasiswa teknik elektro menyatakan bahwasannya terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang? Pertama, kita harus menentukan daerah penolakan dulu. Daerah penolakan didapat dengan menentukan nilai Z. Z pada tabel dihitung dengan alfa per 2. Alfa yang kita gunakan atau taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah sebesar 5%. Alfa per 2, 5% dibagi 2, sama dengan 0,025. Maka kita dapatkan Z pada tabel sebesar 1,96. Lalu kita harus menentukan hipotesis awal, yaitu 10 dari 32 mahasiswa teknik elektro, yang artinya 10 per 32 sama dengan 31,25%. Sedangkan hipotesis satunya adalah tidak sama dengan 10 per 32 mahasiswa teknik elektro atau tidak sama dengan 31,25%. Setelah itu, maka kita ketahui daerah penolakan adalah Z hitung lebih kecil daripada min 1,96 atau Z hitung lebih besar daripada 1,96. Dengan menggunakan rumus Z hitung sama dengan P topi dikurang P0 per akar P0 kali Q0 per N, maka kita dapatkan hasilnya 16,45. Q0 di sini artinya 1 dikurang P0, sedangkan N di sini adalah banyaknya sampel. Karena nilai Z hitung berada di luar dari daerah penolakan, maka H0 artinya ditolak. Artinya, tanggapan 10 dari 32 mahasiswa teknik elektro menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang adalah ditolak. Uji hipotesis proporsi nomor 2, yaitu uji hipotesis proporsi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah Anda setuju bahwa 10 dari 32 mahasiswa teknik elektro menyatakan bahwasannya COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup di bulan Ramadan? Di dalam survei yang telah kami lakukan terhadap 140 mahasiswa, terdapat 78,57% mahasiswa yang menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang. Penyelesaiannya, pertama, kita harus mengetahui daerah penolakan. Daerah penolakan ditentukan dengan Z tabel. Z tabel dihitung dengan alfa per 2. Alfa atau taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah sebesar 5%.
5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Z tabel 0,025 menunjukkan pada angka 1,96. Dan kita menentukan hipotesis awal seperti nomor 1 tadi, yaitu 10/32 mahasiswa teknik elektro atau sebesar 31,25%, sedangkan hipotesis satunya adalah tidak sama dengan 10/32 mahasiswa teknik elektro atau tidak sama dengan 31,25%. Setelah itu, kita dapatkan daerah penolakannya, yaitu Z hitung lebih kecil daripada min 1,96 atau Z hitung lebih besar daripada 1,96. Lalu kita selesaikan dengan rumus Z hitung sama dengan P topi dikurang P0 per akar P0 dikali Q0 per N. Dengan Q0 artinya 1 dikurang P0 dan N adalah banyaknya sampel. P topi di sini adalah soal yang awal tadi, yaitu 78,57% mahasiswa yang menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang. Dan P0-nya adalah hipotesis pertama tadi, yaitu 31,25% atau 0,3125. Setelah kita hitung, didapatkan hasil yaitu 12,07. Karena nilai Z hitung berada di luar dari daerah penolakan, maka H0 ditolak. Artinya, anggapan 10 dari 32 mahasiswa teknik elektro menganggap bahwasanya COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup di bulan Ramadan adalah ditolak. Nama saya Yana, NIM 13191035. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis selisih dua proporsi. Jadi yang pertama yaitu uji hipotesis selisih dua proporsi yang terdapat pada perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang. Pertanyaannya, apakah proporsi mahasiswa yang menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang lebih besar daripada mahasiswi yang menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang? Jadi langsung saja dijawab. Pertama, kita mencari nilai P atau probabilitas dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2, di mana nilai X1 adalah 77, X2 57, N1 78, dan N2 adalah 62. Setelah itu, setelah menjumlahkan X1 ditambah X2 dan N1 ditambah N2, langsung saja kita bagi, yaitu 134 dibagi 140, dan diperoleh 0,957. Kemudian lanjut mencari nilai Q dengan menggunakan rumus 1 dikurang P. 1 dikurang nilai P sebesar 0,957 diperoleh Q sama dengan 0,043. Lalu untuk mencari nilai PQ, kita tinggal mengalihkan keduanya dan diperoleh nilai sebesar 0,411. Lalu langkah selanjutnya mencari nilai Z hitung menggunakan rumus X1 per N1 dikurang X2 per N2 dibagi akar PQ dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilainya dan diperoleh nilai Z hitung sebesar 0,621. Dikarenakan ZH lebih kecil dari 1,64, maka tolak H1 dan terima H0 di mana proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang menganggap terdapat perbedaan aktivitas Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu uji hipotesis selisih dua proporsi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah proporsi mahasiswa yang menganggap COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup selama bulan Ramadan lebih besar daripada mahasiswa yang menganggap COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup selama bulan Ramadan? Kemudian langsung saja dijawab, rumusnya sama seperti dengan yang sebelumnya, di mana untuk mencari P atau probabilitas yaitu X1 ditambah X2
per N1 ditambah N2, di mana X1 sebesar 61, X2 49, N1 78, dan N2 62. Sehingga tinggal dibagi dan diperoleh 0,785. Lalu mencari nilai Q yang sama seperti sebelumnya juga. 1 dikurang nilai P dan diperoleh 0,215. Kemudian mencari nilai PQ dengan mengalihkan keduanya sehingga diperoleh 0,168. Langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai Z hitung menggunakan rumus yang sama juga, yaitu X1 per N1 dikurang X2 per N2 dibagi akar PQ dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tinggal dimasukkan semua nilainya dan kita peroleh nilai Z hitung sebesar min 0,118. Karena ZH lebih kecil dari 1,64, maka tolak H1 dan terima H0, di mana proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang menganggap COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola hidup selama bulan Ramadan adalah sama besar. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Agung Variani dengan NIM 04191018. Sini saya akan membawakan materi uji hipotesis rata-rata dan kesimpulan dari tugas besar yang kami kerjakan, di mana di slide uji hipotesis rata-rata itu menentukan nilai Z, di mana Z sama dengan dalam kurung rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dikurangkan dengan D0 dibagi dengan standar deviasi 1 kuadrat dibagi N1 yang diakarkan ditambah dengan standar deviasi 2 kuadrat dibagi dengan N2 yang diakarkan juga. Dimasukkan nilainya, maka didapatkan Z sama dengan dalam kurung 1,04 dikurang 1,21 dikurang 0 dibagi dengan akar 0,20 kuadrat dibagi 134 ditambah akar 0,45 kuadrat dibagi 110. Didapatkan hasil Z sama dengan min 0,17 dibagi dengan akar 0,0003 ditambah dengan 0,0018 sama dengan min 0,17 dibagi dengan 0,045. Hasilnya yaitu min 3,77. Membandingkan nilai Z dengan min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2, di mana min Z alpha per 2 lebih kecil dari Z alpha per 2 lebih kecil dari Z, yaitu min 1,96 lebih kecil dari 1,96 lebih kecil dari 2,075. Jadi dapat diketahui bahwa nilai Z ada di daerah penolakan. Kesimpulannya, ada cukup bukti sampel untuk menjamin penolakan klaim bahwa H0 itu Mio 1 dikurang Mio 2 sama dengan 0. Kemudian kesimpulan dari tugas besar kami antara lain yaitu yang pertama, penyusun mengetahui aktivitas bulan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu oleh mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 selama pandemi COVID-19. Yang kedua, penyusun mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 saat bulan Ramadan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, penyusun dapat mengetahui dampak COVID-19 yang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 saat bulan Ramadan. Yang keempat, penyusun dapat mengetahui bahwa kegiatan ibadah mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 saat bulan Ramadan selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir atau yang kelima, penyusun dapat mengetahui kesulitan dalam menjalankan aktivitas oleh mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 saat bulan Ramadan selama pandemi COVID-19.